jawaban dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Amin. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Iman kami berkata Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Oh, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Engkau ada bersamaku Tuhan, Engkau ada menolongku. Kau setia, Kau ada bersamaku di setiap waktuku Tuhan. Ku bersyukur, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa.
Sungguh Tuhan ada, Tuhan melihat dan tidak pernah dibiarkannya kami sendirian Bapak. Terima kasih pagi ini kami kembali mau merenungkan firman-Mu, berfirman buat kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, saudara dikasih Tuhan, haleluya. Selamat pagi, selamat kita ada dalam anugerah Tuhan di Morning Devotion hari ini. Kita mau buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-5. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab apa saudara? Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu, dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 30 tahun lamanya sakit, 38 tahun lamanya sakit. Kita masuk kepada permasalahannya di ayat yang ke-5, mulai ada masalah. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Satu waktu yang cukup lama, 38 tahun. Orang sakit 1 tahun aja lama sekali saudara. Ini 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, sama-sama bilang Tuhan tahu. Sama-sama bilang Tuhan tahu. Tuhan tahu berapa lama penderitaan kita. Tuhan tahu berapa lama kita menunggu. Tuhan tahu berapa lama penantian kita. Tuhan tahu penderitaan yang kita alami sudah cukup lama, bertahun-tahun. Bahkan orang mengalami sakit 38 tahun, Tuhan tahu. Amin saudara. Kenapa Tuhan tahu tetapi Tuhan tidak tolong? Itu seringkali pertanyaan yang kita tanyakan sama Tuhan. Tuhan tahu saya sudah bertahun-tahun nunggu. Tuhan tahu saya sudah cukup lama berdoa. Tuhan tahu saya sudah cukup lama menanti mujizat. Tapi kenapa saya harus menunggu bertahun-tahun dan itu belum kunjung datang? Saudara, kalau kita lihat ayat ini, seharusnya orang ini ada dalam kondisi kecewa, depresi yang luar biasa. Karena apa? Orang itu sakit 38 tahun, dia berbaring, dia lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Satu penderitaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa Tuhan tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, kalau kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan masalah besar, terus Tuhan datang tolong, dan Tuhan datang sama kita, Tuhan hadir dalam hidup kita, bahkan mungkin Tuhan bicara langsung sama kita, Dewi, maukah kamu terima mujizat? Atau mungkin saudara yang sedang sakit, maukah engkau sembuh? Saya percaya gak perlu ada basa-basi, gak perlu ada komentar apapun, saudara langsung jawab, mau Tuhan, ya saya mau, pasti. Atau mungkin ada pertanyaan, engkau sudah menunggu mujizat keturunan. Maukah engkau punya keturunan? Maukah engkau dapat mujizat Tuhan kasih seorang anak? Saya percaya gak perlu pikir, nanti besarnya gimana ya, nanti saya hamilnya gimana, nanti saya ke rumah sakit mana. Saya percaya gak ada di pikiran kita seperti itu. Tetapi langsung kita mau jawab, yes, saya mau. Ya saya mau, saya sangat mau. Apa yang terjadi saudara? Waktu orang yang 38 tahun ini sakit lumpuh, dia berbaring selama itu, Tuhan tawarkan kesembuhan. Tetapi jawabannya di luar dugaan kita saudara. Apa yang dikatakan oleh orang itu? Berkatalah ia kepadanya, bertanyalah Tuhan kepadanya, berkatalah Tuhan kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Sebetulnya dia jawab apa? Ya saya mau, sesingkat itu saudara, segampang, semudah itu. Ayat 7 ini dia jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, ya kan? Orang nanyanya mau sembuh apa enggak kok. Dia cari lagi jawaban yang lain. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 7 ini adalah satu ayat di mana perbantahan atau jawaban yang tidak diharapkan oleh Tuhan sebetulnya. Jawaban yang tidak ditunggu oleh Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau dari jawaban kita saudaraku. Tetapi
ayat 8 Tuhan gak pikir panjang lagi, langsung Tuhan bilang apa? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, mujizat itu sebetulnya Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang setuju bilang amin. Mujizat itu sudah ada dalam hidup kita. Mujizat itu sudah dekat dengan hidup kita. Tetapi terkadang waktu Tuhan tanya kita, waktu Tuhan mau berikan itu sama kita, Tuhan lihat siap nggak hati kita. Sebenarnya Tuhan kan lagi lihat sama orang itu, lagi tanya sama orang itu, maukah engkau sembuh? Mujizat udah tinggal diterima, dia jawab yes, dia terima mujizat langsung. Tetapi memang pada akhirnya dia juga terima mujizat itu, saudara. Tetapi kenapa yang jadi pertanyaan, kenapa jawaban dari orang lumpuh itu 38 tahun dia masih bisa memikirkan jawaban yang lain? Nah ini dia, terkadang mujizat belum kita terima, ada hal-hal yang harus kita lihat dari dalam hati kita. Apa sih kesalahan atau apa sih yang dilakukan oleh orang ini sehingga orang ini harus melakukan jawaban atau memberikan jawaban yang tidak seperti yang Tuhan harapkan. Tuhan cuma tanya, maukah kau sembuh? Jawabannya mau atau tidak. Ya kan, jawabannya dua, maukah kau sembuh? Tidak usah dia berikan jawaban yang lain. Tapi ini kita mau belajar dari jawaban orang ini. Apa yang kita bisa pelajari, saudara? Ternyata yang pertama yang kita bisa belajar dari peristiwa di kolam Bethesda, waktu kita mau terima mujizat, waktu kita harapkan mujizat, yang pertama, jangan kita melihat kesalahan orang lain. Jangan kita lihat nyalain orang lain. Ini ayat yang ketujuh begini nih. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang. Nah ini dia, ya kan, tidak ada orang. Kadang-kadang waktu kita mau terima mujizat, ada orang tanya, maukah engkau dapat pekerjaan, maukah engkau disembuhkan, maukah engkau dapat berkat, bonus dan sebagainya. Mungkin saudara bilang, Tuhan, gak ada orang yang peduli sama saya, gak ada orang yang care sama saya, gak ada orang yang bisa bantu saya. Sebenarnya waktu Tuhan tawarkan itu, waktu pertanyaan itu diajukan, kita cuma jawab yes or no. Ya kan, jawabannya cuma dua, satu, ya atau tidak. Tapi enggak, kenapa orang ini jawab tidak ada orang yang menolong saya? Nah ini kita belajar. Kalau kita mau lihat mujizat, kita mau lihat pertolongan Tuhan, jangan kita lihat kesalahan orang lain. Jangan lihat keadaan sekeliling kita. Mungkin mengecewakan, mungkin menyakitkan, mungkin kita bisa punya alasan, nih gara-gara orang ini. Ya ini di ayat yang ketujuh, jawab orang sakit itu. Udah sakit, ya kan, dia nyalain orang lagi. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dia lagi nyalain orang lain. Kita belajar dari orang ini, jangan kita menyalahkan orang lain. Sesulit apapun kehidupan kita, separah apapun kondisi hidup kita hari ini, jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Percayalah, Tuhan udah siapkan mujizat itu buat kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Jangan lihat kesalahan orang lain. Jangan lihat keadaan kita yang mungkin tidak mendukung kita, atau keadaan-keadaan negatif di sekitar kita. Yang Tuhan harapkan dari kita, kita punya jawaban iya atau tidak. Nah yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari peristiwa di kolam Bethesda ini? Yang kedua, jangan lihat, yang pertama kesalahan orang lain, yang kedua jangan lihat juga kekurangan diri sendiri. Kalimat berikutnya gini, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia lagi bilang bahwa ini loh kondisi saya loh. Waktu saya mau turun karena saya lambat, orang lain sudah duluan. Jadi dia sedang lihat kekurangannya, sedang lihat saya nih gak mampu untuk cepat-cepat, karena saya terbatas, karena saya lumpuh. Saya baru mau turun, orang lain semua udah, ya kan, nyalain orang lain, nyalain diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Ya saya emang nasibnya begini, saya memang gak punya kemampuan, saya memang cuma seorang yang biasa, saya gak punya apa-apa. Kadang-kadang kita kebanyakan mengasihani diri sendiri, akhirnya kita tidak bisa lihat mujizat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ayo kita belajar. Jangan lihat kekurangan orang lain, jangan juga lihat kekurangan diri sendiri, karena Tuhan ciptakan kita sempurna. Sama-sama bilang, Tuhan ciptakan saya sempurna. Tuhan ciptakan saya sempurna. Mungkin kau bilang, gimana sempurna, orang tua saya bercerai, keluarga saya hancur.
pendidikan saya aja nggak selesai, tetapi tetap kita sempurna di mata Tuhan. Kita diberikan Tuhan berkat, hikmat, kemampuan, talenta, karunia yang luar biasa. Di dalam diri kita ada satu saudara, treasure, ada harta karun dalam hati kita, dalam hidup kita. Ada barang berharga, ada. Disinilah tempat Tuhan mau berkreasi lewat hidup kita. Amin saudara. Karena itu jangan pernah lihat, diri saya kurang, diri saya nggak mampu, saya nggak seperti dia tuh yang hidupnya diberkati, saya nggak seperti dia yang pintar, saya nggak seperti dia yang hebat. Tetapi hari ini saya mau berkata, hidup kita luar biasa karena ada Tuhan yang luar biasa di dalam kita. Amin. Yang pertama, jangan lihat kekurangan orang lain. Yang kedua, jangan lihat kekurangan diri sendiri, ya kan? Saya mampu, saya bisa bersama Tuhan. Tapi jangan juga menjadikan kita sombong. Saya mampu, saya bisa karena saya ada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kalau kita mau lihat mujizat? Yang ketiga, mujizat harus disertai dengan iman dan perbuatan. Ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya percaya, pertama dia lihat Tuhan yang menyuruh. Tuhan nyuruh dia bangun, Tuhan menyuruh dia mengangkat tilam, Tuhan menyuruh dia berjalan, disertai iman, disertai perbuatan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita, maka terjadilah mujizat. Jadi waktu kita nggak cukup untuk mungkin kita positif terhadap orang lain, mungkin kita positif terhadap diri sendiri, tetapi juga kita harus punya iman, punya tindakan yang mana kita harus lakukan apa sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan sekali lagi, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Saat itu mungkin dia bilang, bagaimana saya mau bangun, saya mau berjalan, saya mau angkat tilam, wong saya jalan ke kolam aja susah. Tetapi dengan imannya, dengan tindakannya, ayat berikutnya dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau lihat mujizat terjadi dalam hidup kita, kita nggak perlu lihat sekitar mana yang membuat saya nggak lihat mujizat, mana yang menghambat saya diberkati, mana yang menghambat saya terima miracle dari Tuhan. Tetapi lihatlah, mungkin selama ini kita seringkali lihat kekurangan orang lain, kita seringkali nyalahin situasi, kita menyalahkan orang tua, menyalahkan saudara, menyalahkan siapapun dalam hidup kita, atau mungkin kita nyalahin diri sendiri. Wah, hidup saya sial, hidup saya nggak seberuntung dia, nih gara-gara papa mama saya bercerai, nih gara-gara hidup saya kayaknya ada kutuk. Jangan saudara, selama kita jadi orang percaya, kita sudah bertobat, kita sudah diselamatkan, kita sudah melayani Tuhan, hidup kita tidak lagi di bawah kutuk. Hidup kita ada dalam kasih anugerah Tuhan. Dan akhirnya lakukan itu semua dengan iman dan juga dengan tindakan, dengan perbuatan, maka mujizat itu menjadi kepastian buat kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini kami membaca firman Tuhan, kami diberkati lewat peristiwa mujizat yang Tuhan lakukan di kolam Bethesda. Kami percaya juga ini berlaku buat kami. Ini berlaku buat setiap orang percaya yang hari-hari ini sedang menanti mujizat Tuhan, yang hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu Bapa. Kalau mungkin di antara kami seringkali kami melihat sekeliling kami, seringkali kami menyalahkan sekeliling kami, orang lain. Kami tahu dia tidak menolong kami, dia tidak membantu kami. Tetapi hari ini kami mau berkata, Tuhan, kami gak mau menyalahkan orang lain, kami gak mau menyalahkan diri sendiri, dan kami mau berjalan dalam iman disertai dengan perbuatan, maka mujizat itu menjadi kepastian dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami, pekerjaan, usaha, rumah tangga kami, diberkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, janji Tuhan, dibuatnya Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, kami siap berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini, hari berkah, hari sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.